Misteri sarung tangan hitam dan senjata di kamar tidur Verdi Sambo. Pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Pasalnya, mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo telah menyandang status tersangka kasus pembunuhan tersebut, setelah Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit mengumumkannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 9 Agustus 2022, lalu. Tim Sus tetapkan Saudara FS, Verdi Sambo, tersangka, ujar Listio. Tim Sus, jelas Listio, sudah melakukan pendalaman dan menemukan upaya menghilangkan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hasilnya, lanjut Listio, Tim Sus tidak menemukan fakta terjadinya baku tembak menyangkut tewasnya Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, sebagaimana pernyataan Mabes Polri ketika kasus ini diketahui publik pada Senin, 11 Juli 2022. Listio mengungkapkan, peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir J. Penembakan disebut dilakukan oleh Baradae atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu atas perintah Verdi Sambo. Sebelum Verdi Sambo, Tim Sus Polri lebih dahulu menetapkan Baradae selaku penembak Baradae. Kemudian Bribka RR dan seseorang berinisial KM turut ditetapkan tersangka lantaran turut membantu dan menyaksikan ketika penembakan Brigadir J terjadi. Verdi Sambo tidak disebut turut menembak, tetapi hanya sebagai pemberi perintah penembakan. Selain itu, Listio mengatakan, Jenderal Bintang 2 tersebut membuat skenario seolah-olah terjadi baku tembak dengan mengarahkan tembakan ke dinding rumah dinasnya. Tembakan ini menggunakan pistol milik Brigadir J. Soal apakah Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J, Listio menyebut, Tim Sus masih harus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak terkait. Namun, berdasarkan sumber inilah.com, Verdi Sambo sebenarnya merupakan penembak pertama Brigadir J. Dia menembak kepala ajudan dari istrinya itu. FS, Verdi Sambo, pelaku penembak kepala, kata sumber itu. Selanjutnya, selain Baradae, Bribka RR disebut juga ikut menembak Brigadir J. Baradae dan Bribka RR mendapat perintah ikut menembak guna memastikan Brigadir J telah tewas. Perintah ini terlontar setelah Verdi Sambo menembaknya dari belakang. Lebih lanjut, masih kata sumber, Tim Sus Polri sejatinya sudah mengantongi informasi mengenai Verdi Sambo merupakan penembak pertama Brigadir J, sebab hal ini merujuk kesaksian Baradae yang menurutnya telah dihadapkan kepada Kapolri Sigit di rumah dinas. Baradae saat kejadian berada di tangga, rumah, dan melihat Sambo pegang senjata sementara Brigadir J sudah bersimbah darah di dekat Sambo. Terang sumber. Kesaksian tersebut juga sesuai dengan pengakuan Bribka RR bahwa dia melihat Verdi Sambo mengenakan sarung tangan warna hitam dan memegang senjata keluar dari kamar tidur rumah dinas. Bribka RR menjumpai hal itu ketika masuk ke kamar tidur Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati usai mendengar bunyi tembakan. Atas dasar itu, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dibantu personel Brimob kemudian berupaya mencari sarung tangan hitam dan senjata yang dipegang Verdi Sambo itu. Hal ini turut berimbas kepada diundurnya pelaksanaan konferensi pers perkembangan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J pada Selasa lalu, 9 Agustus 2022. Sebab, Kabareskrim masih mencari sarung tangan hitam dan senjata Verdi Sambo. Awalnya, konferensi pers itu dijadwalkan pada Selasa pukul 15 WIB, tetapi tak lama beredar pengumuman dimundurkan setelah sholat maghrib. Sumber inilah.com menyebut, pencarian sarung tangan dan senjata Verdi Sambo tidak kunjung membuahkan hasil. Kendati sudah menggelar pencarian selama 5 jam. Alhasil, konferensi pers pada Selasa malam usai pelaksanaan sholat maghrib hanya mengumumkan Verdi Sambo sebagai pemberi perintah penembakan Brigadir J. Adapun sarung tangan dan senjata yang digunakan Verdi Sambo untuk menembak kepala Brigadir J dari belakang masih menjadi misteri.